Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Cahaya di sini ya, Duta Pajak Abal-Abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Buat teman-teman, selamat merayakan Hari Tahun Baru 2026 teman-teman ya. Semoga berbahagia, sukses selalu di tahun 2026 ini buat Anda semua. Oke. Dan seperti biasa teman-teman, kita live Instagram jam 8 malam ya, tiap hari Senin jam 8 malam di live Pajak Smart ini. Dan seperti biasa, gue perlu disclaimer dahulu di awal teman-teman ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon teman-teman koreksi apabila ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat teman-teman semua ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini ya sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau mau bertanya yang lebih spesifik mengenai perpajakan Anda gitu ya. Awan akan tersedia gratis secara langsung di live Instagram Pajak Smart ya, setiap hari Senin jam 8 malam. Kita promo dulu teman-teman ya. Kita ada webinar di tanggal 24 Januari 2026 ini ya. Webinar ini khusus buat teman-teman yang mau belajar mengenai SPT Tahunan Orang Pribadi 2025 ya, yang mengenai Cortex. SPTOP 2025. Teman-teman tinggal daftar di website ya, www.webinarpajak.com ya. www.webinarpajak.com. Di situ tinggal masuk untuk mendaftarkan diri Anda ke webinar kita di tanggal 24 Januari 2026 ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di sana ya. Kita sampaikan dulu nih informasi terbaru teman-teman ya. Informasi terbaru ini Purbaya mengatakan dia akan menunda reorganisasi DJP selama 1 tahun ya. Luar biasa. Kita baca teman-teman ya. Menko Purbaya melalui PMK ya, sampai ada PMK loh. Sampai dibikin PMK khusus, Peraturan Menteri Keuangan 117 ya 2025 yang merevisi 124 2024 ya. Topik ini menjadi salah satu pemberitaan media ya. Kemenkeu sebelumnya telah mengubah susunan organisasi pada unit eselon 1 ya, termasuk DJP dari PMK 124. Pada pasal 1839 PMK itu diatur pembentukan jabatan serta pelantikan pejabat baru dilaksanakan berdasarkan peraturan ini paling lambat akhir 2025. Namun, PMK yang sudah 1 tahun itu direvisi oleh Purbaya nih ya, PMK 117 menyisipkan satu pasal baru, yaitu 1839A ya, yang mengecualikan DJP dari 1839 ya. Jadi, DJP itu segitu powerful-nya, segitu hebatnya sampai bisa dikecualikan dari pasal reorganisasi ini ya. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan jabatan baru, dan pelantikan jabatan baru pada DJP katanya ya. Luar biasa. Dengan berlaku PMK itu, pembentukan jabatan baru, pengangkatan jabatan baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2026 alias ditunda 1 tahun. Luar biasa ya. Ini eselon 1 dan eselon 2 ya di DJP saat ini. Luar biasa teman-teman ya. Jadi pertanyaannya kan kenapa Purbaya tidak berani atau menunda melakukan reformasi di internal DJP? Gua nggak tahu ya teman-teman ya. Dan kenapa dia sampai harus membuat aturan khusus untuk menunda hal tersebut? Sedangkan PP 55 yang kita tunggu-tunggu nggak jadi-jadi itu barangnya, nggak dibikin-bikin sama dia, revisi PP 55. Eh, gua rasa mungkin ada tekanan dari internal DJP ya, gua rasa ya. Jadi gua rasa mereformasi orang bangsat, itu antara dua cara teman-teman ya. Ini maksud gua orang bangsat di negeri Konoha ya. Ada dua kemungkinan kalau lu mau merevisi orang bangsat. Cara pertama, lu tuh lebih bangsat dari dia, maka lu bisa mereformasi orang-orang itu. Cara kedua adalah lu siap mati, gitu loh. Jadi kalau lu tidak lebih bangsat daripada orang bangsat, lu nggak bisa ngalahin mereka. Atau lu tidak siap mati, lu nggak bisa matiin mereka juga, gitu. Dan kedua hal ini Pak Purbaya tidak punya ya. Satu, dia bukan seorang mafia, gua rasa ya. Dia bukan pemain gede, dia tidak berani bermain-main dengan pemain gede ini, dan dia juga nggak sanggup melawan para pemain gede ini ya.
Yang kedua, dia tidak siap mati gitu loh ya. Dia bukan tipe petarung kayak Ahok gitu ya. Dia ini tipenya penakut ya, tipenya, tipe media sosial aja gitu loh, digertak sekali sama Luhut ya mungkin ditempeleng dikit udah nangis juga dia ya. Tapi itu hanya pemikiran gua dan gua tidak tahu yang bagaimana kenyataannya ya. Dia juga bukan tipe negosiator seperti mungkin Anies Baswedan gitu ya. Enggak, Purbaya ini ceplas-ceplos aja, banyak bacot doang gitu loh, banyak bacot doang tetapi kebijakannya nggak jelas. Dan yang sangat kita sesalkan ya, itu uang 200 triliun udah jadi tai itu semua ya. Mau jadi apa itu barang sampai sekarang nggak jelas, tidak ada transparansinya, tidak nyampe ke UMKM juga nggak jelas ya. Kasihan gue lihat Purbaya ya. Purbaya ini akan jadi menteri yang dieluk-elukkan dan dicintai di awal, tetapi pada akhirnya akan hancur lebur, akan hilang di telan zaman ya. Kasihan. Oke, teman-teman silakan dituliskan di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Oke. Kita mulai dari Bapak George Hoya Boxer. Malam kok, malam Pak George. Orang tua sudah lapor TA 2015. Statusnya WP luar negeri. Ketika ikut TA kemarin sempat ada uang tunai SGD, USD. Kalau dihibahkan kepada anak di 2025, apakah kena pajak? Oke. Aturan lama Pak ya, aturan lama itu seharusnya tidak kena pajak karena si anak itu hanya mengakui nilai yang dulu, gitu kan. Tetapi aturan baru gua rasa akan lebih cenderung kena pajak. Jadi kalau si anak ini mau cari aman, ya udahlah kita akui harga pasar saat ini, kita bayar pajaknya, gitu ya. Itu kalau mau cari aman. Tetapi kalau enggak, ya sudah, tetap lapor dengan harga yang dulu aja, gitu. Cuman tahu resiko ya, ketika dipanggil sama orang pajak, kita harus siap dengan argumentasi ya. Oke, thank you Pak Jos Hoya Boxer, semoga terbantu. Bapak Febri Damayanti, Ibu ya, Pak, untuk pegawai tetap masa Desember, apakah PT cukup buat bukti potong A1 saja atau harus keduanya, yaitu A1 dan bukpot untuk pegawai tetap yang biasanya dibuat per bulan di masa Januari-November? Jawabannya cukup A1 saja, Bu ya. Coba Ibu langsung aja praktekkan di SPT PPh 21 baru Ibu paham. Sepemahaman saya begitu ya, tidak ada lagi bukti potong bulan Desember, tetapi langsung A1. Jadi Desember produknya adalah A1, bukan A1 ditambah bukti potong bulanan, tidak. Ya, jadi hanya A1 saja. Oke, thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, apa kabar kawan? Apa kabar Pak Purnawan? Halo Pak, selamat tahun baru, Bapak dan semuanya. Bapak Sean Daniel 037, malam kawan. Untuk bukti potong bunga tabungan atau deposito dan bunga obligasi pemerintah, apakah akan otomatis terisi di akun Kortes kita ataukah harus isi secara manual? Jawabannya gini Pak, nanti Bapak bikin Kortes SPTOP Bapak ya, yang sudah muncul di situ artinya sudah asli ya, sudah pasti ada. Kalau Bapak merasa masih kurang, Bapak tambahin. Oke? Jadi idealnya adalah semua bukti potong itu muncul di Kortes. Itu idealnya. Kan kita tahu sendiri Kortes kayak gimana kan? Sudah kacau balau, hancur lebur database-nya kan? Jadi yang sudah muncul di situ kita syukuri dan kita tambahkan dengan yang kita sudah tahu ada tetapi nggak muncul. Kita input manual. Tetapi kalau dia nggak muncul semua, nggak ada sama sekali, ya nggak apa-apa, kita input manual, gitu Pak ya. Nah, idealnya memang muncul semua, tapi dalam faktanya kan Cortex tahu sendiri error kayak apa Pak. Oke, thank you Pak Sean Daniel, semoga terbantu. Bapak Sean Daniel, kalau bukti potong A1 karyawan tidak muncul di Cortex, apakah kita bisa mengisi sendiri? Jawabannya bisa. Ataukah harus minta ke perusahaan yang masukkan ke Cortex kita? Nggak perlu ya. Jadi ketika bukti potong itu kita tahu ada, tetapi tidak muncul di Cortex, kita input manual, nggak apa-apa gitu ya. Cuman gue sendiri belum coba ya, apakah kita bisa atau nggak bisa input manual. Coba dites aja Pak. Oke, seharusnya bisa. Kita capek dong kalau nungguin pihak sana input A1 ya. Semestinya sih langsung online ya, cuman kalau memang tidak online ya sudah kita tetap input manual, oke. Thank you Pak Sean Daniel, semoga terbantu. Bapak Nikozon, dulu TA itu tulis emas perhiasan tetapi fiktif, perolehannya tahun 2000. Ditulis nominal rupiah saja tanpa ada keterangan gram. Besok laporan 2025 bagaimana menuliskan nilai saat ini? Oke, ada dua opsi nih Pak ya, Bapak dengarkan baik-baik ya.
Opsi 1, Bapak tuliskan 0. Bapak tetap tuliskan ulang, barang itu dituliskan ulang, tapi ditulisnya 0, oke? Atau Rp1. Kemudian di bagian keterangan, nggak ada keterangan ya. Oke, di keterangan internal ya, Bapak bikin keterangan internal bahwa barang ini fiktif. Sejak 2015 tidak pernah ada barang ini. Tuliskan secara internal dan siap-siap ketika dipanggil orang pajak, Bapak harus menjelaskan bahwa ini barang tidak pernah ada sejak awal. Oke, itu opsi pertama, opsi berani. Opsi kedua adalah Bapak tetap tuliskan barangnya ada, nominalnya ada, Bapak cari tahu. Dulu tahun 2000 berapa nilai emas per gramnya? Dihitung di Google ya, cari di Google berapa nilai emas dulu waktu itu, kemudian dihitung berapa gramnya, berapa rupiahnya, kemudian nilai saat ini adalah nilai per Desember kemarin ya. Nilai per Desember berapa dihitung, udah begitu Pak. Itu kalau mau mengikuti yang tahun lalu. Nah, mau cara satu atau cara dua itu silakan Bapak pilih. Kalau saya sih kembalikan kepada klien. Kalau saya lebih cenderung cara satu. Kita mau jujur kan? Kalau kita mau jujur, barang yang tidak ada tidak usah diada-adain. Gitu ya, menurut saya gitu. Tetapi apakah berani? Karena itu sama aja mengundang setengah setengah mengundang SP2DK gitu ya. Namun kalau gue sih berpikir lebih baik kita dapat SP2DK tapi kita lapor yang benar, yang jujur daripada kita yang sudah salah kita teruskan hanya gara-gara takut pemeriksaan. Menurut gue tuh nggak tepat. Gitu Pak ya. Jadi kembali ke Bapak mau pilih cara satu atau cara dua. Cara satu adalah aset itu ditulis kembali tetapi nilainya 0 atau Rp1 dan siap-siap dengan keterangan. Cara kedua adalah ditulis ulang harta itu dengan rupiah yang sudah ada dan dicari berapa gramnya, berapa gram sampai Desember kemarin. Oke, thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Bapak Sendanil 037, malam kawan, malam Pak Sendanil. Untuk bukti potong bunga tabungan atau deposito dan obligasi, oh tadi sudah ya? Tadi sudah ya. Intinya yang Cortex bisa dapatkan akan muncul di Cortex ya. Tetapi kalau dia tidak muncul, namun kita tahu itu ada bukti potong, maka kita boleh input manual ditambah. Oke, thank you Pak Daniel, semoga terbantu. Bapak Daniel, kalau bukti potong A1 tidak muncul, apakah kita harus mengisi sendiri? Iya, isi sendiri ya Pak Daniel ya. Apa gua salah ya? Oh, betul ya. Ibu Febri Damayanti, Pak, pegawai tidak mau aktivasi Cortex, tetapi namanya bisa muncul waktu dibuatin bukti potong. Itu bisa dibuatin A1 nggak? Setahu saya bisa, ya bisa. Kalau tidak bisa, solusi gimana? Nah, intinya gini, intinya adalah pegawai yang NPWP-nya keluar atau NIK-nya keluar sebagai namanya, maka itu bisa bikin bukti potong A1. Tetapi pegawai yang NIK-nya tidak bisa keluar, yang alias NPWP-nya 999 itu, sepemahaman saya tidak bisa bikin A1. Kalau nggak bisa bikin A1, maka terpaksa dibikinin bukti potong sebagai pegawai tidak tetap di bulan Desember. Terpaksa seperti itu, nggak ada cara lain. Seperti itu ya. Sementara seperti itu. Tetapi ada teman yang bilang bisa ya, ada teman yang bilang bukti potong itu bisa dibuat A1-nya walaupun dengan NPWP 999. Coba dites saja Bu. Kalau bisa ya bagus, kalau nggak bisa berarti dia dialihkan sebagai pegawai tidak tetap di bulan Desember ini. Oke, nggak ada cara lain. Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kalau ruko disewa pakai CV, bukti potong atas sewanya pakai nama istri sebagai pemilik bangunan. Oh, apakah bukti potong akan otomatis muncul di konteks suami? Seharusnya otomatis, ya. Seharusnya otomatis. Semua yang satu kartu keluarga tuh ya, satu kartu keluarga, suami, istri, dan anak-anaknya, semuanya akan muncul di NPWP suami. Dan itu bisa aja double di NPWP suami muncul, di NPWP anak muncul. Nggak apa-apa, tinggal dihapus aja kalau yang bukan punya kita. Oke, memang Cortex masih agak kacau balau. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Ibu Naomi Kusuma 5, malam mau tanya. Ya Bu Naomi, untuk tabungan atau uang tunai dalam USD, gimana cara lapor di SPT? Apakah tiap tahun harus dikonversikan dengan kurs sesuai tahun pelaporan SPT ya? Atau ikut kurs tahun perolehan saja? Ada dua cara Bu, dan dua-duanya menurut saya tidak salah ya. Yang cara pertama adalah gunakan nilai perolehan tanpa diupdate. Cara kedua adalah diupdate setiap tahun tetapi bayar pajaknya, gitu. Menurut saya dua-duanya benar. Kalau yang nilai perolehan kan berarti nanti dia bayar pajak nanti tuh ketika jual. Kalau menggunakan tiap tahun kan dia tiap tahun bayar pajak diupdate gitu. Menurut Ibu aja mana lebih enak aja bagi Ibu.
Oke, buat teman-teman silakan masuk ke website ini ya, webinarpajak.com, supaya kita bisa ketemu di tanggal 24 Januari nanti ya, untuk webinar mengenai SPT tahunan orang pribadi, webinarpajak.com. Oke, thank you Bu Naomi Kusuma, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, Ko Awan, tolong dong buat video cara lapor SPT OP UMKM secara rinci. Siap Pak, siap segera ya. Saya pun belum bisa bikin nih karena hari ini aja 5 Januari belum bisa keluar tuh portofolio Bank BCA. Karena mungkin masih libur ya. Jadi pihak servernya Bank BCA belum bisa terbitin portofolio. Jadi saya belum tahu nilai portofolio terbaru kita. Gitu. Mungkin beberapa hari ke depan. Oke. Thank you Pak Purnawan, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, pembuatan bukti potong untuk direktur yang menerima gaji, apakah harus pegawai tetap? Jawabannya iya. Apakah boleh selain pegawai tetap? Direktur itu pasti pegawai tetap, Bu. Kalau direktur sudah pasti pegawai tetap. Jadi biasanya sih pegawai tetap ya. Kalau direktur sebagai pegawai tidak tetap kan aneh, kok direktur gitu. Biasanya sih pegawai tetap ya. Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo. Malam Pak Ivan. Untuk SPT 2025 yang gunakan formulir manual, apakah juga wajib menuliskan harga aset saat ini, nilai pasar? Makasih Jawabannya iya, wajib dituliskan. Oke, jadi bukan berarti manual kemudian nggak ditulis ya. Ya wajib dituliskan ya. Kalau Bapak nggak tulis ya paling kena denda 100.000 ya, dianggap terlambat lapor atau tidak lapor. Thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Bapak Jos Hoya Boxer. Jika dulu saat lapor TA, tunainya itu di luar negeri. Anak terima tunai itu lewat hibah atau wasiat, dan tunainya dibawa ke dalam negeri. Apakah jadi masalah bagi sisi pajak atau yang penting lapor dalam SPT? Menurut saya sih yang penting lapor di SPT Pak ya. Mengenai masalah atau tidak, enggak lah. Nanti aja Pak, kalau ada surat dari pajak, barulah kita analisa suratnya gitu. Saya rasa nggak ada masalah ya, kan sudah dilapor di TA. Cuman paling potensi pajak ketika menghitung kenaikan harga aja dibanding harga pasar saat ini, gitu aja, Pak. Kalau Bapak bersedia bayar pajak ya beres, kalau nggak bersedia ya Bapak berargumen sama orang AR-nya gitu. Tetapi kan cuman pindah lapor doang ini mah, jadi sejauh ini mah harusnya nggak usah terlalu khawatir, Pak. Oke, thank you Pak George, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, malam Malam Pak Purnawan. Bagaimana cara lapor dan bayar pajak untuk suami istri? Suami punya usaha UMKM WPOP dan istrinya bekerja sebagai pegawai P3K. Oke, nggak ada masalah Pak ya. Apakah dua-duanya punya NPWP? Kalau dua-dua punya NPWP, maka si istri lapor sendiri, si suami lapor sendiri. Nah, berhubung suami ini usaha UMKM murni, yang PPh final ya, maka nanti tidak terlalu pengaruh ya. Istri dan suami tidak pengaruh ketika lapor SPT masing-masing gitu. Yang jadi masalah adalah kalau suami istri masing-masing adalah pegawai atau masing-masing adalah pekerja bebas. Nah, itu akan menyebabkan ledakan kurang bayar pajak gitu, Pak. Kalau salah satunya UMKM murni, maka tidak pengaruh. Silakan lapor masing-masing, tidak akan terlalu jadi masalah. Oke. Thank you Pak Purnawan, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti. Jika suami lebih bayar dan istri kurang bayar, apakah bisa diakumulasikan? Tidak ya, masing-masing. Norma untuk guru les rumahan apa 50%? Saya rasa boleh pakai 50% ya. Oke. Jadi mengenai LB dan KB suami istri ya, tidak bisa tidak bisa diakumulasikan. Jadi kalau suaminya kurang bayar, kemudian istrinya LB, nggak bisa. Jadi suami tetap mesti bayar. Nah, si istri mesti minta pengembalian. Nah, itu dia masalahnya. Thank you Ibu Febri, semoga terbantu. Bapak H. Jordinari, malam Pak Jordi, sehat selalu, izin tanya. Ada kawan, usahanya angkutan, dia terkendala biaya BBM yang tidak mau diakui oleh AR meskipun rekapannya ada. Gimana solusinya? Solusinya adalah bertanya kepada AR, dasar hukumnya apa? Ya, apa alasannya Bapak AR tidak mau mengakui BBM ini gitu loh. Apakah mobil itu bisa jalan sendiri tanpa BBM gitu. Nah, apapun jawabannya AR, minta dasar hukumnya. Pasal berapa, ayat berapa yang dia pakai di undang-undang gitu. Supaya nggak salah kan. Negara ini kan negara hukum, bukan negara neneknya si AR gitu kan. Nah, thank you Pak Jordi, semoga terbantu. Bapak BC RW 1217, mau tanya. Saya ada CV, sudah tutup.
pakai akte notaris tanggal 12 Desember 2025. Namun ada sisa dana yang belum terbagi. Rencana dibagi 2026. Pelaporan di SPT bagaimana ya? Oke, pertanyaan saya, dana itu ada di sebuah rekening atau di sebuah tunai, Pak? Kalau di tunai, maka Bapak pindahkan semua 2025. Jadi seolah-olah terjadi di 2025. Oke. Tetapi kalau itu ada di sebuah rekening CV, ya udah, berarti kan 2025 tetap mesti lapor SPT ya, tetap mesti lapor SPT dan mengakui ada uang tersebut gitu loh. Kemudian 2026 barulah dibagi uangnya, dikeluarkan sebagai prive gitu kan Pak ya, prive atau pengembalian modal. Seperti itu sih Pak, nggak ada masalah. Jadi 2026 tetap harus transaksi. Walaupun dia akte notaris sudah dibuat untuk pembubaran, nggak apa-apa juga, tetap transaksi kan, yang penting kan transaksi real memang terjadi gitu. Oke, thank you Pak BCRW, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79. Malam kawan, malam Bu Mary. Apabila istri ada usaha, juga suami sebagai direktur di CV, apakah MPP istri harus gabung dengan suami atau tetap sendiri-sendiri? Bebas aja Bu ya, bebas aja ya. Jadi yang paling ideal adalah istri tidak punya MPP, itu yang ideal. Semuanya gabung ke suami saja, itu yang paling ideal. Ya, mengenai usaha istri, gunakan MPP suami gitu, jadi nggak ada masalah. Nah, gitu. Namun apabila istrinya mau memilih sendiri-sendiri ya boleh, dia mau lapor sendiri, mau bikin MPP sendiri ya boleh-boleh saja, gitu. Menurut saya tidak ada keuntungannya, tidak ada manfaatnya istri punya MPP sendiri, kecuali dia pisah harta. Kalau dia pisah harta kan memang wajib untuk punya MPP masing-masing, gitu. Oke. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, 1183. Malam kok. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Amin. Makasih Bu Lisa. Selamat tahun baru. Salam sehat, sukses, bahagia selalu. Lanjut, Ibu Suciawan Jani. Malam kawan, malam Bu Suciawan. Mau tanya, untuk NPWP suami dan NPWP istri masing-masing punya sendiri-sendiri. Bila digabung, tarifnya menjadi progresif. Kalau tetap masing-masing dan pilihnya adalah MT, apakah besar pajaknya sama saja secara total? Jawabannya sama, Bu, sama aja. Jadi paling gampang adalah istri cabut NPWP, gabung ke suami. Itu yang paling gampang, paling benar, paling betul. Gitu, Bu. Akan cenderung lebih tinggi kalau dia dipisah ya. Kalau MPP-nya masing-masing akan cenderung lebih tinggi pajaknya karena ketika dia digabung ketika dia hitung pajak akan dihitung secara gabungan. Gitu sih, Bu. Kalau Ibu nggak ngerti, pusing, udahlah gabungin aja, pusing. Jadi istri cabut aja atau dinonefektifkan, kemudian suami aja yang lapor pajak. Oke, thank you Bu Suciawan Jani, semoga terbantu. Bapak Gunawan Ciayadi, Koboi Cengeng. Oh, siapa itu Koboi Cengeng? Ibu Lilitan 927543. Malam kok, malam Bu Lili. Apabila posisi di PHK Oktober, untuk data gaji di profil, apakah perlu diubah? Posisi Ibu sebagai karyawan atau sebagai perusahaan, Bu? Kalau sebagai karyawan, nggak usah, Bu. Ibu lapor apa adanya aja. Kalau di posisi perusahaan, maka Ibu harus bikin A1-nya di bulan Oktober. Jadi di PPh 21 masa Oktober, Ibu bikin A1-nya. Gitu ya. Thank you Bu Lili, semoga terbantu. Bapak Heri 84, kok mau tanya. SPT sekarang itu ada mengisi nilai harta sekarang ya, nilai saat ini. Itu diisi nilai real sekarang atau gimana ya kok baiknya? Misal orang tua ada 2 rumah, dulu 50 juta, 60 juta. Nilai sekarang 3M, 4M di NJOP. Tulis gitu aja. Betul Pak, betul ya. Tulislah nilai NJOP. Berapapun nilai NJOP, tulis aja. Walaupun tidak masuk akal, walaupun sangat tinggi, walaupun sangat rendah, nggak apa-apa. Tulis aja nilai NJOP sebagai nilai saat ini. Gitu Pak. Thank you Pak Heri, semoga terbantu. Ibu Leonita. Malam Pak Awan. Ya Pak, Bu Leonita. Mau tanya, almarhum mama saya punya obligasi FR plus reksadana 1 miliar. Tetapi ini nggak pernah beliau laporkan di SPT tahunan. Nah, ini kita ahli warisnya kena pajaknya kah? Oke, jadi gini Bu. Yang pertama adalah pastikan ini betul-betul warisan ya. Maksudnya Ibu bisa membuktikan bahwa ini warisan.
ada akte kematiannya, kemudian bukti bahwa itu atas nama beliau, kemudian ibu ada anak kandung ya, ada buktinya anak kandung ya, mungkin mungkin kartu keluarga atau akte lahir dan sebagainya, maka harta warisan itu tidak kena pajak. Jadi ibu tinggal langsung laporkan saja di SPT tahunan, tidak usah kena pajak. Gitu ya, karena warisan. Walaupun dia belum melaporkan, tidak pengaruh, karena warisan tidak kena pajak, apapun syaratnya itu tidak kena pajak. Oke. Thank you Bu Loneta, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejoko, untuk nilai pasar aset di Cortex, kalau misalnya bingung, apakah bisa disamakan dengan harga belinya? Menurut saya bisa, ya. Jadi di SPT OP itu nilai saat ini itu kan harus gunakan nilai yang digunakan oleh pemerintah, kemudian nilai appraisal, dan juga atau nilai yang dianggap wajar menurut penilaian wajib pajak. Jadi kalau wajib pajak menilai harga wajarnya adalah sama dengan harga sebelumnya, ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja, gitu. Jadi silakan ya, wajib pajak boleh-boleh saja menuliskan harga saat ini yang sama dengan harga pembeliannya. Silakan dituliskan, kalau mau ya. Kalau mau pakai NJOP juga boleh. Karena di aturan hukumnya menggunakan kalimat atau ya, frasanya atau, artinya boleh menggunakan pengakuan secara mandiri. Thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, kok mau tanya, SPT Badan Cortex, ada yang bisa buat konsep, ada yang belum bisa buat eh, yang belum bisa dibuat konsepnya ya. Tanya AR, disuruh ke helpdesk, mohon solusi kok. Solusi nanti aja Bu, di bulan Maret atau April aja Bu. Ini masih 5 Januari, orang baru mulai napas Bu. Santai, santai Bu. Nanti sekarang fokus ke SPT orang pribadi dahulu, nanti bulan Maret, bulan April barulah dimulai kerjaan SPT OP ya. April awal lah gitu Bu. Santai Bu, sekarang semuanya masih ngomongin orang pribadi. Oke. Thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Oke, Ibu Lisa Mona, kok jika PT laporan keuangan nabrak pembukuan nggak? Bagaimana uangnya? Ulang Bu. PT laporan keuangan nabrak pembukuan. Gimana? Diulang Bu, boleh diketik mungkin kurang jelas. Oke, lanjut ya. Bapak Hajordinari, kok ada perusahaan jasa angkutan kawan yang diperiksa oleh AR. AR-nya tidak mau mengakui biaya BBM meskipun punya rekapan dan bon SPBU yang lengkap. Solusi gimana? Solusi adalah bertanya, Bapak AR, ini dasar hukumnya apa Pak? Bapak mau menolak saya biaya BBM saya itu dasar hukumnya apa? Undang-undang apa, pasal berapa, ayat berapa, gitu ya. Oke. Thank you Pak Jornirari, semoga terbantu. Bapak serba suka 123, mau tanya kok, cara tentukan harta tanah atau rumah atau mobil atau motor nilai saat ini bagaimana? Masa harus diisi satu-satu ribet banget? Jawabannya memang harus satu persatu Pak ya. Dan gunakanlah harga di NJOP atau NJKB ya. Jadi ketika kita beli motor kan ada NJKB tuh, nilai jual kendaraan bermotor ya. Nah, kalau rumah kan ada NJOP, nilai jual apa ya? Nilai jual objek bangunan ya, apa gitu ya? NJOP gitu ya. Nah, itu ada di kartu PBB dan memang itu harus diisi satu per satu. Begitulah Pak. Memang sengaja dibikin ribet, dibikin sulit ya, karena negeri Konoha punya satu prinsip. Kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Ya, itu prinsip negeri Konoha. Oke, thank you Pak Serba Suka, semoga terbantu. Bapak Serba Suka 123, mau tanya, harta PPS dan harta investasi PPS, apa bedanya ya? Oke, harta PPS adalah harta PPS yang tidak diinvestasikan. Oke, harta investasi PPS adalah harta PPS yang diinvestasikan. Ya, begitu aja orang pajak tuh tidak mau kasih yang jelas gitu loh, kan bodoh banget tuh orang pajak ya. Maksudnya orang pajak di negeri Konoha gitu ya. Kan gampang, tinggal dibikin harta PPS dalam kurung non investasi. Yang kedua, harta PPS dalam kurung investasi. Kan begitu gampang ya, orang paham ya. Tetapi kan dia sengaja bikin ribet, bikin rumit, bikin nggak jelas, bikin kabur. Supaya apa? Supaya orang bingung. Supaya supaya konsultan pajak kayak gue ini jadi kaya raya gitu. Karena banyak orang bingung. Bercanda ya, Pak. Thank you Pak Serba Suka, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona 1183, pembukuan nggak sama dengan akunting, koreksi. Apakah boleh kok seperti itu? Makasih. Saya masih kurang paham maksud Ibu ya. Jadi intinya gini, laporan akunting internal dengan laporan akunting yang dikirim ke kantor pajak harus sama persis.
Itu Bu, itu aja. Laporan akunting yang kita bikin di kantor kita, dengan yang sampai di kantor pajak, yang dilaporkan di SPT Badan itu harus sama persis, ya. Nah, dan kan di situ ada koreksi fiskal dan sebagainya itu harus sama semua ya. Tidak boleh double book ya Bu, tidak boleh ada perbedaan akunting internal dengan akunting yang dilapor di pajak itu harus sama. Thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Ibu Mary Chandra 79, di SPT hanya tercatat harta perhiasan sejumlah, sekian rupiah. Nah, iya, jadi Ibu sekarang itu, lanjut ya, Ibu Mary, sekarang untuk isi Cortex apakah harus diperinci perhiasannya apa aja? Kalau emas harus dirinci berapa gram. Kalau perhiasan, saya rasa kalau kalau campur aduk ya nggak usah lah Bu ya. Kalau perhiasan nggak jelas campur aduk nggak apa-apa. Tetapi kalau emas, emas batangan itu harus diisi berapa gram, gitu ya. Kalau perhiasan, kalau campur-campur ya, kalau Ibu mau detail akan lebih bagus ya, tetapi kalau nggak detail ya kira-kira aja lah Bu. Thank you Bu Mary, semoga terbantu. Bapak Herita Gebluder. Jika suami karyawan, istri UMKM sebelum SPT 2025. Oke, 2024 dan sebelumnya ya. Nah, dengan tarif 0,5%. Dan selama ini nihil bayar karena omset di bawah 500 juta. Oke, lapor SPT sendiri-sendiri. Tahun ini istri rencana mengaju apa? Terpotong, Pak. Nanti saya cek lagi, Pak, ya. Kita baca lagi nanti ya, Pak Heri de Gebluder ya. Oke. Bapak Johni Tanjaya, apakah SPTOP tahunan bisa pre-populated A1? Jawabannya bisa ya, bisa kalau sudah dibuat oleh si perusahaan. Kan sekarang baru tanggal 5 nih, masih banyak perusahaan belum bikin A1. Jadi nanti aja ya, tunggu setelah tanggal 10, setelah tanggal 15, atau bahkan setelah tanggal 20, barulah betul-betul terpre-populated semua. Kalau sekarang kayaknya belum ready ya, gitu Pak. Tetapi akan bisa ya, kalau pihak sana sudah bikin, pihak perusahaan, maka otomatis Cortex kita pun sudah bikin. Ya, thank you Pak Joni, semoga terbantu. Bapak Ruhmini Iskandar, malam malam Pak Rus, mau tanya, omset di bawah 4,8 M, pekerjaannya jasa servis, pakai UMKM 0,5% atau tarif norma, mohon pencerahannya jawabannya norma ya, untuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan jasa atau pekerjaan bebas, maka lebih tepat menggunakan norma, tidak tepat menggunakan UMKM 0,5% itu kurang tepat. Oke. Thank you Bu Rusmini, semoga terbantu. Bapak Hoshen, selamat malam. Malam Pak Hos dan tahun baru 2026. Sama-sama. Contoh, kalau harga emas 2016 485.000. Sekarang 2,5 juta. Berarti nilai asetnya naik. Apakah begitu dalam penilaian penghasilan SPT 2025? Jawabannya tidak ya, tidak. Jadi, harga perolehan adalah harga perolehan. Harga saat ini adalah harga saat ini. Yang dihitung sebagai nilai aset adalah harga perolehan. Oke, nilai saat ini itu belum dipakai. Ya, nilai saat ini itu sekarang belum diperlukan dan belum dipakai. Dan kita belum tahu orang pajak mau pakai ini untuk ngapain. Kita belum tahu. Ya, nah mengenai penilaian harta aset masih menggunakan harga perolehan, belum menggunakan nilai saat ini. Ya, namun siap-siap aja. Tahun depan, 2 tahun lagi, digebuk kita pakai pakai metode aneh-aneh ya, dengan menggunakan nilai saat ini. Thank you Pak Hosen, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, tahun sebelumnya bunga deposito kita inputkan total 1 tahun. Di Cortex sekarang mesti minta bukti potong ke bank buat input satu-satu jadi gini Bu, kalau Cortex-nya sudah lancar ya, bukti potong yang dibikin oleh pihak bank itu semuanya akan masuk ke Cortex kita otomatis. Jadi nanti kalau Ibu lapor nanti mungkin di bulan Maret lah ya, baru dilapor, itu bukti potong semuanya otomatis, semuanya. Nah, Ibu tinggal tambahin satu persatu kalau memang ada yang belum muncul, gitu ya. Nah, apakah perlu input satu-satu? Jawabannya perlu ya, input satu persatu, bukan digabung. Ya, seperti itulah Bu ya. Negeri Konoha itu kalau bisa dibikin sulit, ya kenapa mesti dipermudah, gitu. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak The Heritage Bluger, yang tadi ya,
Mengajukan penggabungan laporan dengan suami ya, istri mau mengajukan non-efektif. Apakah setelah digabung, istri boleh tetap dimasukkan tarif final di SPT suami? Jawabannya boleh, ya boleh. Jadi istri cabut aja MPP-nya atau dinonefektifkan atau nonaktifkan, kemudian nanti tinggal di SPT suami nanti dilapor ya. Nah, thank you Bu, Pak Derita de Gebluger, semoga terbantu. Bapak Joni 800 SE. Malam kawan, malam Pak Joni. Selamat tahun baru. Iya Pak, selamat tahun baru Pak Joni. Saya ada pertanyaan. Saya ini penghasilannya UMKM. Saya bayar terus tarif 0,5% dari omset. Saya tidak kurangi dulu omset dengan 500 juta yang tidak kena pajak. Oke. Sehingga di Kotex muncul lebih bayar. Ini solusi gimana kok? Solusi gampang Pak. Di bulan Januari omset Bapak berapa tuh? Contohnya anggaplah 100 juta gitu ya. Maka di bulan Januari Bapak harus mengakui omset 100 juta ditambah 500 juta. Jadi omset Bapak di Januari adalah 600 juta. Gitu Pak. Nggak ada solusi lain. Jadi kalau Bapak tidak mau kena masalah lebih bayar, begitu. Januari omsetnya berapa ditambahin 500 juta. Selesai masalahnya. Gitu Pak. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Bapak Webare Mitchell. Malam kok, malam Pak Webare Mitchell. Tolong tanya, apakah orang tua yang sudah tidak punya penghasilan dan ditanggung oleh anak, apakah bisa masuk di SPT sebagai tanggungan? Thank you kok. Saya rasa bisa. Dicoba aja Pak ya. Sepemahaman saya bisa. Orang tua yang bukan PNS ya, yang bukan penerima uang pensiun, itu bisa kok jadi tanggungan. Setahu saya bisa. Oke, thank you Pak Webari Mitchell, semoga terbantu. Bapak I. Yusuf, malam kok, malam Pak I. Yusuf. Di akta pendirian CV itu modal disetor 500 juta, tetapi realisasinya 600 juta. Angka mana yang dicantumkan pada pada neraca SPT? Oke, jadi yang benar begini Pak, yang benar adalah modalnya 500 juta, kemudian ada hutang piutang 100 juta. Itu yang betul ya, ada hutang piutang. Berarti CV itu punya hutang dan orang pribadi punya piutang kepada CV gitu ya. Nah, alangkah baiknya dibikin revisi akte, Pak. Jadi akte itu direvisi, kemudian dinaikin modal disetornya dari 500 menjadi anggaplah 1 miliar gitu. Berarti kan malah ada hutang. Hutang nggak apa-apa, nanti tinggal disetor tambahan lagi kan. Tetapi kalau piutang jadi aneh nanti. Begitu sih Pak, sementara seperti itu. Oke. Thank you Pak Yusuf, semoga terbantu. Bapak Kahari 22, malam kawan, malam Pak Hari. Pelaporan harta saham nilai stok atau modal atau nilai market 31 Desember, kalau obligasi nilai beli modal atau harga market per 31 Desember. Jawabannya dua-duanya ya, dua-duanya. Jadi harga modal ditulis di bagian perolehan, harga market ditulis di bagian nilai saat ini. Gitu Pak. Thank you Pak Hari, semoga terbantu. Ibu Lydia Setiawan, tahun 2026 CV saya sudah lewat 4 tahun. Jadi menggunakan tarif pajak apa? Jawabannya adalah tarif pajak umum yang normal ya, yang 22% tarif PPh badan. Kalau omset masih di bawah 4,8 M, itu Ibu menggunakan pasal 31E, yaitu laba bersihnya dikalikan dengan 11%. Ya. Orang lain biasanya 22%, Ibu pakai 11% karena omset di bawah 4,8 M. Istilahnya adalah pasal 31E. Oke. Thank you Bu Lydia, semoga terbantu. Bapak Derita Gebluger. Jika suaminya karyawan, istri UMKM, sebelum SPT 2025 dengan tarif final 0,5%. Lapor SPT-nya sendiri-sendiri. Tahun ini, istri rencana mengajukan penggabungan laporan dengan suami. Istri mengajukan non-efektif. Oke. Apakah terpotong ya? Apakah suami boleh lapor penghasilan istri di penghasilan final? Jawabannya boleh. Pak ya, boleh. Lanjut, Ibu Febri Damayanti. Pada A1 yang dibuat perusahaan kan ada biaya jabatan. Apakah biaya jabatan juga dijadikan pengurang penghasilan kena pajak waktu lapor SPTOP? Jawabannya iya. Jadi nanti Ibu coba deh lihat ke Kortex langsung ya. Di bagian SPTOP, di bagian mengisi ini ya, di bagian mengisi penghasilan yang karyawan, pekerjaan itu ada yang namanya pengurang. Nah, pengurang itu di-input sama seperti yang di A1. Oke.
Thank you Bu Febri, semoga terbantu. Bapak derita gebluder, suami boleh melaporkan pendapatan istri di penghasilan final? Jawabannya boleh ya, oke. Bapak BCRW di rekening, gimana Pak BCRW 1217 terpotong? Bapak FNC News, malam Pak FNC News. Mau tanya, tahun ini kalau buka PT atau CV, apakah masih bisa pakai PPh final UMKM? Jawabannya bisa ya. PT dapat 3 tahun, kalau CV 4 tahun ya. Kalau PTP juga 4 tahun, masih bisa. Thank you Pak FNC News, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, pada A1 yang dibuat perusahaan, kan ada biaya jabatan. Apakah biaya jabatan juga menjadi pengurang penghasilan kena pajak? Bisa ya? Bisa. Thank you Bu Febri. Tadi sudah ya. Bapak Panjiwa, malam kawan, malam Pak Panji. Saya punya 2 toko pakaian dengan nama yang berbeda. Sistem kasirnya berbeda. Dan rekening penampungan yang berbeda. Pengenaan bebas pajak omset di bawah 500 juta itu untuk 1 toko atau untuk 2 toko? Jawabannya adalah 1 NPWP, Pak. Kalau 1 NPWP ini menaungi 2 toko, maka cuma dapat 500 total. Nah, kalau Bapak punya 2 NPWP, contohnya NPWP suami sama NPWP istri, maka ini dapat 500, ini dapat 500. Gitu, Pak. Jadi, lihat NPWP-nya, jangan lihat tokonya. Nah, thank you Pak Panji, semoga terbantu. Ibu Lili Francine, malam kawan, malam Bu Lili. Jika komisaris perusahaan WNA yang dibuatin KPP NPWP sebagai SPLN, apakah akhir tahun tetap wajib lapor SPT? Makasih kok. Oke, jadi gini Bu, pastikan apakah dia betul SPLN. Kalau dia SPLN, maka lihat dulu NPWP-nya deh. Kalau NPWP-nya aktif maka dia tetap mesti bikin SPT tahunan di Indonesia. Kalau dia NPWP-nya aktif ya. Tetapi kalau NPWP-nya non efektif, maka dia nggak usah lapor. Tetapi feeling saya sih NPWP-nya aktif ya. Kalau NPWP-nya aktif, walaupun dia SPLN, dia tetap mesti lapor SPT tahunan seperti biasa. Hanya saja penghasilan dia di luar negeri itu jadi nggak usah dilapor. Nggak usah kena pajak di Indonesia, gitu. Sedangkan penghasilan dia di Indonesia itu tetap harus kena pajak di Indonesia, gitu ya. Thank you Bu Lili, semoga terbantu. Bapak Panjiwa. Terus misalkan omset setahun itu 600 juta ya PPh final UMKM dan didapat laba hasil usaha saya 200 juta. Oke. Di laporan SPT tahunan 200 juta itu bisa ditambahkan kepada harta tabungan atau dilaporkan sebagai apa ya kok? Jawabannya bisa. Bisa Pak ya. Tetapi bukan ke harta tabungan, melainkan kepada harta yang sebenarnya. Pada saat 31 Desember 2025, keuntungan itu jadi apa? Jadi duit kah? Jadi deposito kah? Atau jadi mobil kah? Atau jadi barang dagang kah? Atau jadi piutang kah? Atau jadi apa? Gitu Pak. Jadi laporkanlah harta sesuai kondisi 31 Desember 2025. Gitu Pak ya. Bukan tiba-tiba jadi tabungan, tetapi lihat kondisi 31 Desember keuntungan itu jadinya apa. Nah, thank you Pak Panji, semoga terbantu. Bapak Panjiwa. Oh ya, untuk usaha UMKM orang pribadi di SPT tahunan, itu kode hartanya apa ya, Ko? Terima kasih banyak, saya selalu, Ko. Jadi gini, Pak, usaha UMKM itu bukan harta. Yang harta itu contohnya rekening bank itu harta, deposito itu harta, laptop itu harta, mobil itu harta, bangunan, apartemen itu harta. Tetapi kalau usaha UMKM itu bukan harta. Oke. Jadi kode harta itu adalah tergantung dari nama harta dan jenis hartanya apa. Nah, jenis hartanya kalau Bapak tinggal cek aja di SPT di Kortex ya. Bapak coba masuk ke Kortex, Bapak coba-coba aja iseng-iseng bikin SPTOP, itu bisa coba-coba kok ya, bisa di-testing-testing. Di situ akan ada kode-kodenya ya. Dan zaman sekarang udah nggak usah pusing kode. Zaman sekarang udah nggak usah pusing kode karena kita fokus kepada nama harta saja, nggak usah pusing dengan kode. Nah, thank you Pak Panjiwa, semoga terbantu. Ibu Rence 88, malam kawan. Saya mau tanya, di perusahaan saya bekerja, setiap kali ada karyawan resign itu dikasih yang namanya uang pisah. Apakah ini objek PPh pasal 21? Jawabannya iya, itu namanya pesangon. Ya, pesangon itu kena PPh 21. Nah, cek di Google, Bu. Nah, tarifnya ya, ada yang 0% dari 0 sampai 50 juta, di atas itu kena berapa persen, gitu, Bu. Oke. Thank you, Bu Rince, semoga terbantu. Bapak Bugatti 188, malam, Go. Ya, Pak Bugatti, malam.
Ibu Suciawan Jani, makasih Kak Wan atas pengarahnya. Sama-sama Bu Suci, semoga terbantu. Ibu CHN Kristi 9 Ko. Karyawan sebelumnya lapor SPT-nya nihil, manual via pos. Sekarang Cortex apakah tetap nihil? Bagaimana ya? Jawabannya sama aja Bu ya. Jadi kalau Ibu mau manual dan tetap mau manual, nggak ada masalah. Silakan dilakukan. Thank you Ibu Kristi, semoga terbantu. Bapak BCRW 1217, kok maaf mau tanya lagi. Kalau pembagian sisa uang ada di rekening CV dan baru dibagi 2026, tutup Desember 2025, nanti SPT CV 2026 masih harus laporan? Jawabannya harus ya. Untuk yang di SPT BPOP juga bagaimana ya? Sama Bu. Jadi kalau dia belum dibagi, berarti kan di orang pribadi belum pengaruh, belum usah lapor apa-apa. Nanti ketika dibagi, maka orang pribadi lapor sebagai prive. Gitu ya. Thank you Pak BCRW, semoga terbantu. Bapak Joni 800 SE. Ko, jika istri punya NPWP karena punya saham di PT bersama suami. Jadi sekarang harus dinonaktifkan nggak ya? Boleh Pak, boleh ya. Kalau si istri mau menonaktifkan NPWP-nya boleh-boleh saja. Cuman saya khawatir kalau dia direktur, maka takutnya nih pihak Cortex menolak untuk cabut NPWP atau nonefektifkan. Nah, kalau mau dicoba silakan Pak. Kalau berhasil ya bagus, kalau enggak ya sudah jalan terus. Thank you Pak Joni, semoga terbantu. Bapak David Win 1288. Malam Pak David, mau tanya. Kalau di SPT pribadi, orang pribadi direktur nih ya, lupa mencantumkan hutang dari PT-nya. Dampaknya apa ya kok? Nggak apa-apa lah Pak, tinggal dibenerin ya. Sedangkan di neraca PT sudah ada lapor piutang pemegang saham. Mohon pencerahannya. Nggak apa-apa Pak. Nanti 2025 ini dibetulkan ya. 2025 ini dibetulkan, dilapor yang benar. Nah, kalau angkanya besar dan signifikan, maka Bapak boleh pembetulan ke 2024, 2023 dan sebelumnya. Kalau mau lebih rapi gitu ya. Nah, thank you Pak David, semoga terbantu. Ibu Loneita, makasih banyak Pak, sehat selalu. Makasih Pak, sama-sama. Ibu Zindri 074, malam kawan, malam Bu Zindri. Jika ada pelanggan tokonya menghilang, waduh, dan notanya masih ada, apakah boleh dibiayakan ya kok? Caranya gimana supaya sah? Enggak lah, nggak usah Pak. Jadi gini Bu, biarin aja piutang itu terus ada di situ selama-lamanya, nggak usah pusing ya. Kalau Ibu mau biayakan, itu boleh, namanya piutang tak tertagih. Nah, coba buka Google, Bapak cari, Ibu cari, syarat supaya piutang tak tertagih boleh dibiayakan secara pajak. Itu bisa dilakukan, cuman agak repot ya. Mesti bikin laporan kepolisian, atau bikin kirim surat somasi, pokoknya kita sudah membuktikan bahwa dia itu betul-betul tidak bisa, membayar atau dia menghilang, betul-betul dibikin laporan polisi, gitu loh. Jadi supaya sah, gitu, sebagai biaya. Oke, thank you Bu Zindri, semoga terbantu. Bapak Nikozon, kok orang pribadi sudah NE dari 2012. Baru-baru ini rumahnya disewakan, tetapi penghasilan sewa masih di bawah PTKP. Apakah akan tetap dikejar pajaknya? Jawabannya iya, dikejar pajaknya kalau orang pajak tahu, gitu Pak. Kalau orang pajak nggak tahu ya diam-diam aja. Thank you Pak Nikozon, semoga terbantu. Ibu Henigun, kalau diisi NJOP di PBB, jadi lihat PBB yang terbaru 2026 atau dilihat di PBB 2025? Jawabannya adalah ketika Ibu lapor SPT, saat itu Ibu lagi pegang NJOP yang mana? Nah, ketika Ibu lapor SPT itu NJOP yang terbaru 2026 sudah terbit, gunakan 2026. Nah, tetapi kalau saat Ibu lapor itu NJOP 2026 belum ada, Ibu masih pegang PBB 2025, maka gunakan 2025. Pada intinya sih menurut saya nggak pengaruh apa-apa tuh nilai saat ini ya. Silakan diisi sembarang juga nggak apa-apa. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Ibu CHN Kristi 9, kok tanya lagi. Istri lapor SPT sendiri, statusnya nihil, tidak ada perjanjian pisah harta. Bagaimana Cortex sekarang? Apakah tetap nihil atau mau lapor masing-masing dan istri tidak bekerja? Oke, bebas Bu ya. Kalau istri mau cabut NPWP boleh, mau dinonaktifkan juga boleh ya. Nanti tinggal gabung ke suami. Oke. Thank you Bu Kristi, semoga terbantu. Bapak Hajor Dinari, kok izin tanya,
jika perusahaan jasa angkutan tidak menyimpan bon BBM karena terlalu banyak nih bon BBM-nya, tetapi hanya membuat rekapan saja, apakah akan dikoreksi? Jawabannya akan dikoreksi ya. Jadi teman-teman, yang namanya nota-nota mau setinggi gunung juga kita simpan di kantor ya, simpan arsipnya supaya kalau nanti diperiksa pajak kita sudah siap. Oke. Thank you Pak Jorninari, semoga terbantu. Ibu Susan 9053. Malam kok, malam Bu Susan. Tolong tanya, tanah di SPT almarhum suami masih dalam proses sertifikat. Sekarang sudah bayar BPHTB atas nama istri sebagai ahli waris. Oke. Apakah boleh sekarang dicatat di SPT istri? Jawabannya boleh. Tapi sertifikat belum jadi. Nggak masalah, nggak apa-apa, Bu. Jadi sertifikat itu sudah jadi ataupun belum jadi, kan Ibu sudah mendapat warisan itu. Nah, karena Ibu sudah dapat warisan, maka Ibu sudah boleh mengakui harta tersebut. Gitu, Bu. Walaupun belum balik nama ke kita, nggak apa-apa. Nanti di SPT ada ini, ada satu kolom yang menuliskan nama siapa. Nah, kalau masih namanya orang lain, ya kita tulis nama orang lain itu. Nggak apa-apa. Nah, thank you Bu Susan, semoga terbantu. Bapak S. Jeffrey, kalau hibah tabungan dari orang tua kepada anak bagaimana ya? Apakah harus dinotariskan? Nggak usah Bu ya, nggak usah notariskan Pak ya. Tinggal dibikin surat hibah aja. Kalau emang mau lebih resmi, bikin surat hibah, tertulis ya, tidak usah ke notaris. Nah, thank you Pak Jeffrey, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kalau SP2DK, apakah orang pajak mengecek kelengkapan transaksi seperti surat jalan dan PO? Bisa kejadian Pak ya, kalau untuk yang badan ya, kalau untuk badan bisa terjadi. Kalau untuk OP sih enggak lah, kalau orang OP jarang ya. Kalau badan dimintain tuh yang begitu-gituan, kita harus siap. Oke. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Bapak Jimmy pamitan. Malam malam Pak Jimmy. Kalau usahanya les privat ke tetangga, pajaknya bagaimana ya Omsetnya per bulan 6 juta per bulan. Oke, yang paling gampang adalah dia menggunakan metode norma ya. Metode norma dia tinggal bayar, dia tinggal hitung 50% aja yang kena pajak ya. 50% dari 6 juta itu kan masih di bawah PTKP. Jadi nanti SPT dia akan SPT nihil ya. Ingat ya Pak, mesti mencetak NPPN di awal tahun. Oke. Thank you Pak Jimmy, semoga terbantu. Bapak Ferik Chan. Malam Pak Awan, malam Pak Ferik. Mohon edukasinya. Mulai dulu kami buat SPT tahunan manual dan dikirimkan kepada KPP. Untuk tahun ini 2025, apakah masih boleh pakai 1770 atau formulir Cortex WPOP? Jawabannya boleh dikirim manual dan menggunakan formulir baru ya, formulir Cortex, bukan formulir lama. Jangan lagi pakai formulir lama ya. Gunakanlah formulir baru yang versi Cortex. Kalau Bapak tidak punya, tinggal minta ke kantor pajak. Nah, oke. Thank you Pak Ferik Chan, semoga terbantu. Bapak Is Setiawan, di SPT Badan, jika tidak diaudit, mau unggah dokumen, pilih yang mana ya waktu mau lapor SPT Badan? Bapak cuekin aja. Jadi kolom untuk mengisi audit itu Bapak kosongin aja, tidak usah diupload apa-apa. Semestinya dia boleh kok. Semestinya boleh. Oke. Thank you Pak Is, semoga terbantu. Bapak Taufik TR, kami menggunakan metode gross up dengan TER. Di Desember, terdapat LB PPh 21 karyawan, sehingga tunjangan PPh 21 kami koreksi turun di pembukuan. Nggak bisa Pak, nggak bisa koreksi begitu. Namun, bruto di SPT 21 tetap akibatnya adalah ada selisih bruto antara SPT dan laporan keuangan. Apakah selisih ini cukup dijelaskan sebagai timing difference di ekualisasi tanpa koreksi fiskal? Menurut saya gini Pak, menurut saya kalau memang mau gross up, konsistenlah gross up. Jangan diubah-ubah lagi gitu. Hanya gara-gara Desember ini menjadi masalah, Bapak mengubah metode gitu. Jangan. Jadi nggak apa-apa Pak, biar gross up saja. Yang namanya LB itu harus dikembalikan kepada si karyawan. Oke? Jadi kembalikanlah kepada si karyawan. Oke? Nah, nanti gimana dong? Kan itu kan harusnya mau dikembalikan ke perusahaan. Ya udah silakan dikembalikan ke perusahaan. Jadi silakan karyawan kembalikan ke perusahaan ya dalam bentuk yang lain gitu loh. Contohnya kasih uang tunai gitu, dipakai sendiri gitu. Atau gimana? Atau nanti dipotong dari gaji berikutnya. Ya mungkin gaji berikutnya ada apa namanya? Ada bonus dikurangin gitu loh, Pak. Tetapi
metode Bapak yang sudah menggunakan gross up setiap bulan itu jangan diganggu, begitu terus, jalanin terus, gitu, oke. Thank you Pak Taufik, semoga terbantu. Ibu Zindri 074, apakah mutasi rekening bisa selalu dipantau dengan AR? Jawabannya bisa. Apakah Kak Awan ada pengalaman? Udah sering ya, sudah sering kita digebuk pakai temuan mutasi rekening, udah sering ya. Thank you Pak Zindri, semoga terbantu. Bapak FNC News, selamat tahun baru selamat tahun baru Pak FNC, semoga terbantu. Ibu Innova S21, malam Met tahun baru. Iya Pak, Bu, selamat tahun baru. Orang tua yang sudah pensiun dan terima santunan bulanan, apakah harus dilaporkan di SPT orang tua dan harus bayar pajak? Jawabannya iya, dilaporkan di SPT orang tua. Kalau nilainya di atas PTKP, maka mesti bayar pajak. Gitu ya, seperti biasa aja. Nah, thank you Pak Innova, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, 1183. Ibu 421 itu LB Desember ini. Gimana Nanti apakah kompensasi atau bisa dikembalikan atau restitusi? Makasih. Jawabannya kompensasi ya. Jadi SPT LB itu dikompensasi ke masa Januari. Setahu saya begitu, nggak ada masalah. Kalau LB itu terhadap si karyawan, maka si karyawan itu mesti dikembalikan uangnya. Oke? Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, berlaku sama bunga tabungan juga nggak mesti kita cek satu-satu Jawabannya iya satu-satu ya. Kalau nggak ada, baru kita tambahin Jadi harus minta ke bank detailnya seperti nomor bupatnya. Betul, minta dicetakkan bukti potongnya ke pihak bank. Gitu ya. Thank you Bu Heni Gun, semoga terbantu. Bapak Ferik Chan, Pak Awan, hutang usaha dagang apakah perlu dilaporkan dalam SPT tahunan? Jawabannya perlu ya. Cuman hutang piutang harus dilaporkan rinci. Siapa nama orangnya, siapa pemberi hutang piutangnya, berapa nilainya harus dilapor rinci. Oke? Thank you Pak Ferik Chan, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kalau invoice cuma bentuk screenshot apa nggak apa-apa? Menurut saya sih jangan Pak ya. Menurut saya kalau bisa minta bukti rinci, minta bukti notanya, bukti aslinya. Kalau memang ada aslinya, kita simpan aslinya, gitu Pak. Jangan sampai cuma di foto doang ya, kalau bisa begitu. Supaya nanti ketika ada pemeriksaan kita punya lengkap gitu loh. Kita tidak ragu-ragu mengenai masalah seperti ini. Oke. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Ibu Febri Damayanti, makasih Pak, sama-sama. Bapak Erwin Sia, malam kawan, malam Pak Erwin, pelaporan saham, apakah harus dijabarkan satu persatu termasuk RDN-nya? Ataukah boleh ditotalkan saja sebagai total aset saham? Jadi begini Pak, yang benar adalah satu persatu. Yang benar ya, rincian satu persatu. Cuman kalau saya males, kalau saya akan laporkan saham itu berdasarkan sekuritas atau broker. Jadi contohnya nih, brokernya Mirai Aset. Ya udah, seluruh saham di Mirai Aset saya tuliskan nilai sekian totalnya aja. Kalau saya ya. Nah, nanti ada lagi di BCA Sekuritas, nah, berapa total nilai sahamnya. Nanti ada di Mandiri Sekuritas, berapa nilainya. Nah, gitu aja Pak kalau saya. Gitu ya. Tetapi kalau mau detail akan lebih bagus. Cuman malas banget ya kalau nilai saham mesti dilihat satu-satu ya. Thank you Pak Erwin, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, omsetnya turun sehingga lebih bayar Apakah wajar jika ada expense yang kita koreksi fiskal sehingga nanti kurang bayar atau ada solusi lain? Jawaban saya tidak usah begitu Bu ya. Solusi yang benar adalah supaya tidak LB SPT badan itu sebagian PPh 25 kita buang alias dibiayakan. Sebagian PPh 23 atau PPh 22 atau PPh 25 itu sebagian kita kreditkan, sebagian tidak kita kreditkan. Itu yang betul. Gitu Bu, supaya tidak LB, supaya SPT menjadi kurang bayar atau nihil. Tetapi janganlah mengkoreksi fiskal sebuah biaya yang memang tidak perlu koreksi fiskal. Jangan dilakukan begitu menurut saya. Okay. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak Erwin Sia, kalau mau pembetulan SPT omset UMKM, sisa kurang bayar PPh finalnya kena denda berapa persen ya? Ya paling 2%, 10%, 20% gitu Pak. Paling gede 20%-an lah. Jadi nggak usah khawatir Pak, bayar aja yang betul. Kalau ada denda ya nggak gede juga lah, tinggal dibayar. Oke, thank you Pak Erwin, semoga terbantu. Bapak SJ Free, bagaimana cara lapornya di SPT penerima dan SPT pemberi Tadi mengenai apa Pak Jeffrey ya? Terpotong Pak, mohon maaf. Terpotong. Ibu Asmi Asli,
Kok kalau kita dapat e-faktur dari toko, berarti udah nggak bayar PPN lagi ya? Ini posisi Bapak orang pribadi atau badan nih? Betul sih, betul ya. Kalau dapat e-faktur, ya udah yang kita bayarkan itu sudah termasuk PPN di situ. Oke. Thank you Pak Asmi, Ibu Asmi, semoga terbantu. Bapak Ari Ganas, kok kalau beli properti bayar BPHTB 28 Desember 2025, tetapi belum AJB. Lapor perolehan propertinya 2025 atau 2026 saat AJB. Jawabannya 2025 Pak ya. Jadi kita lapor properti bukan ikuti AJB, tetapi ikuti uang. Uangnya kapan dibayar? Kalau uang sudah keluar 2025, maka 2025 sudah diakuin. Walaupun kita belum bayar BPHTB, walaupun belum AJB, gitu ya. Jadi ikutilah uangnya, aliran uangnya yang kita ikuti. Follow the money. Oke. Jangan ikuti sertifikat atau AJB, itu bisa berubah-ubah. Oke. Thank you Pak Ari Ganas, semoga terbantu. Bapak Yuyun YP, malam kawan, malam Pak Yuyun. Izin tanya, jika anak masih kuliah tetapi sudah punya NPWP dan dapat dividen, dia adalah komisaris PT. Status PTKP ayah dirubah ya kok, dari K2 menjadi K1. Betul ya, jangan dong sudah komisaris masih ditanggung orang tuanya, jangan ya. Thank you Pak Yuyun, semoga terbantu. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9 ya, kita akan tampung dulu ya, yang belum dijawab kita akan jawab di YouTube ya. Teman-teman, kita ada webinar di tanggal 24 Januari ya, silakan teman-teman masuk ke website www.webinarpajak.com ya. Ada Bapak Innova S21, kita tampung dulu ya Pak ya. Ada Ibu Katarina Gunawan, Bapak Kristi 9, Ibu, Bapak FNC News, kemudian Ibu Mirat 4724, Ibu 5, Bapak Unik Nurjana, Ibu ya, Ibu 5 Hawati, kemudian Ibu Febri Damayanti, Ibu 5 Hawati, Ibu Lina 5 Hawati, Bapak S. Jeffrey, kemudian Ibu Mary Chandra, kemudian Bapak Dedi Sidarta Official. Halo Pak Dedi, Bapak senior kita semua nih. Thank you Pak, thank you. Ibu Kartini Evi, Bapak Yuyun. Makasih semuanya. Kita jumpa lagi Senin depan jam 8 malam ya teman-teman. Segera bergabung ke webinar kita ya di webinarpajak.com kalau teman-teman mau bergabung untuk SPT orang pribadi. Makasih semuanya, sampai jumpa. Mari.